Oh iya, jadi tadi kenapa harus pakai pelapis plastik? Nah, itu belum terbahas tadi sahabat ya. Nah, teman-teman yang ingin tahu kenapa harus pakai lapisan plastik, sementara ini sudah pakai drum ya. Nah, itu nanti bisa tulis di kolom komentar ya, yang ingin tahu. Halo sahabat, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan saya di Gopala Channel, yang merupakan bahasan seputar belajar ternak kambing dan domba. Dalam video saya kali ini, saya ingin mengangkat tema tentang cara membuat fermentasi sahabat. Tapi kali ini fermentasinya agak sedikit berbeda ya, yang mana di video saya yang dulu saya pernah membuat fermentasi hanya khusus rumput sahabat, rumput gajah ya. Jadi fermentasi yang saya buat ini terdiri dari berbagai macam rumput dan rambanan sahabat. Salah satunya ada daun singkong ya, ada daun singkong, kemudian ada daun kacang tanah ya, kemudian rumput liarnya juga ada, juga beberapa bahan yang lain sahabat. Jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi setelah dicopper, jadi langkah berikutnya harus dikeringkan sahabat, dengan cara dijemur ya, dengan cara dijemur untuk mengurangi tingkat kebasahan. Tujuannya apa sahabat? Jadi ketika bahan ini basah, itu akan cenderung busuk sahabat biasanya ya. Seandainya dia mau jadi, hasilnya kurang maksimal. Jadi semakin dia tingkat kekeringannya cukup, ini akan jadi lebih bagus sahabat. Jadi seperti ini ya setelah dijemur ya, kayaknya tampilannya kurang menyenangkan sahabat, karena daun kacang ini ketika dijemur dia akan menghitam sahabat ya. Jadi warnanya jadi gelap, jadi kurang menarik. Tapi justru ini akan jadi jauh lebih bagus sahabat. Jadi hasilnya nanti akan bagus ya. Jadi cara seperti ini, dengan cara seperti yang dulu ya, dimasukkan dalam sebuah wadah, kemudian diinjak-injak. Masalah cara itu bisa bercara sahabat, diinjak-injak bisa. Ada sementara yang pakai kayu itu sahabat ya, didorong-dorong pakai kayu, kayak semacam ditumbuk Pak. Yang penting tujuannya adalah padat sahabat. Jadi dalam ruang drum yang kita pakai media untuk menyimpan fermentasi ini, itu diusahakan padat sekali sahabat, padat untuk meminimalisir udara sahabat ya, udara yang ada di dalam drum tersebut. Nah, tentu dengan bahan yang beraneka macam sahabat, seperti daun singkong, seperti daun kacang, kemudian rumput liar, juga ada rumput budidaya. Ini akan jauh lebih bagus sahabat kualitas daripada fermentasi tersebut ya. Ini kita lakukan seperti ini sahabat, seperti tergambar di video ya. Nah, diinjak-injak terus seperti itu, nah, hingga padat sahabat. Banyak sekali berbeda sahabat ya, kita membuat fermentasi ataupun silase. Sebenarnya konsepnya sama sahabat ya. Kalau silase itu tanpa menggunakan probiotik, sementara kalau fermentasi kita gunakan bakteri sahabat ya, bakteri probiotik. Kita bisa gunakan M4 ya, seperti ini. M4 yang seperti ini ya. Jadi
yang seperti ini. Di sini dijelaskan bahwa M4 untuk ternak sahabat. Ternak ya. Nah, kemudian kita juga menggunakan molase, tetes tebu sahabat ya. Seperti ini. Juga garam sahabat. Juga menggunakan garam ya, yang pada akhirnya hasilnya seperti ini sahabat. Seperti ini ya. Nanti cukup disiramkan di drum, dimana dia untuk menyimpan hasil tersebut. Jadi caranya sangat mudah sahabat ya, sangat mudah. Dengan konsep seperti ini, dengan menggunakan fermentasi seperti ini, jadi konsep ternak tanpa ngarit itu bisa berjalan sahabat. Jadi kita bisa lebih santai ya, apalagi di musim hujan, yang mana cuaca tidak menentu, yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas ngarit ya. Apalagi dengan populasi ternak yang cukup banyak, ini cukup efektif sahabat. Kemudian dengan bahan yang tercampur tadi sahabat ya, dari unsur rumput dan rambanan, tentu ini akan meningkatkan kualitasnya sahabat. Kualitas nutrisi ya, yang mana kalau daun atas, rambanan atas ya, seperti daun singkong misalnya, seperti daun-daun yang lain, indigo vera dan yang lain, itu kaya nutrisi sahabat, sehingga akan menaikkan juga kualitas daripada fermentasi atau silase yang kita buat. Jadi seperti itu sahabat ya. Nah, nanti setelah nyampe di ujung mulut drum sahabat ya, nanti tinggal kita siram dengan larutan M4 dengan yang sudah tercampur garam sama molase tadi ya, dan terus kita tutup. Oh ya sahabat ya, penambahan molase itu selain untuk menambahkan cita rasa, juga garam. Itu fungsi molase ini untuk menghidupi bakteri itu sahabat. Jadi bakteri itu akan jauh lebih lama bertahan hidup di dalam drum dengan molase yang kita campurkan tadi. Karena sifat molase ini adalah manis sahabat ya, manis untuk menghidupi bakteri dalam M4 tadi. Nah, kemudian garam selain untuk menambah kalsium, itu juga menambah cita rasa pada pakan yang kita buat ini sahabat. Dan yang pasti itu akan membuat ternak-ternak kita lebih menyukainya. Nah, jadi setelah penuh seperti ini sahabat ya, baru kita siram secukupnya, kita kira-kira, kemudian kita tutup sahabat. Jadi kita tutup rapat ya, menggunakan tutup yang sudah ada, yang tutup bawaannya ya. Nah seperti ini, seperti yang tergambar di dalam video ini. Kemudian dikunci sahabat. Oh iya, jadi tadi kenapa harus pakai pelapis plastik? Nah itu belum terbahas tadi sahabat ya. Nah, teman-teman yang ingin tahu kenapa harus pakai lapisan plastik sementara ini sudah pakai drum ya, itu nanti bisa tulis di kolom komentar ya, yang ingin tahu ya. Jadi seperti ini sahabat. Jadi cukup gampang dan mudah ya. Jadi saya rasa itu sahabat. Terima kasih ya sudah menonton. Saya akhiri video ini dengan sebuah tagline yang sama. Jangan takut kotor, yuk nging wedhus bareng aku. Mantap.